pada malam hari ini Ibu Sunan akan membagikan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh parent. Mari sebelum kita akan mulai acara ini, kita akan berdoa ya Bapak Ibu. Dan setelah itu waktu selanjutnya saya serahkan nanti kepada Ibu Sunlan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk kami mengikuti seminar dengan tema Parenting by Grace. Sungguh Tuhan, kalau kami boleh menjadi orang tua, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kami dititipi anak-anak, itu juga anugerah Tuhan. Tuhan, seringkali kami merasa gagal, kami tidak mampu, kami kewalahan mendidik anak-anak kami. Tuhan, pada malam hari ini, biarlah kiranya melalui hamba-Mu, Ibu Sunlan, kami boleh Tuhan mendapatkan satu pemahaman yang baru, pelajaran yang baru. Bagaimana kami bisa mengerti apa sih artinya parenting itu. Dan itu dapat kami terapkan di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau urapi Ibu Sunlan yang akan membawakan sesi ini Tuhan. Biar kiranya sesi ini boleh memberkati bagi 300 partisipan yang mendaftar pada malam hari ini. Supaya tidak ada satupun dari kami yang tidak mendengarkan dengan baik, tetapi kami boleh menyimak semua pemaparan, semua penjelasan dari Ibu Sunlan dengan baik. Selama 1 jam ini kami mau menggunakan waktu kami mau fokus kepada apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Sembu Sunlan. Ya, mungkin lagi share screen. Masih di mute semua? Ya. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Lama Luar tidak biasa. Kayaknya semua kurang mundur dikit deh. Soalnya wajahnya penuh banget di layar nih semua. Oh ya, oke. Ya. Oke, sudah cukup kelihatan. Saya bisa melihat Tantri Bu Ivo dari Padang ya, kalau tidak salah ya. Wow. Ya, apa kabar? Tidak sempat bisa bicara banyak kepada teman-teman. Ya, kangen juga. Kalau udah begini kangen. Oh, ada Bukum Semarang juga ternyata ya. Apa kabar semuanya? Baik, ada yang sudah tidak saya kenali lagi, tetapi yang pasti Tuhan mengenali Anda. Ya, Bapak di surga mengasihi Anda, dan Bapak di surga penuh dengan kasih karunia ingin berbicara lebih banyak buat setiap kita, tidak terkecuali malam ini. Walaupun topik saya bicara tentang parenting with grace, akan-akan ini bicara hanya untuk segmen orang tua tertentu. Ya, saya berharap ini bisa menolong hubungan kita dengan anak kita atau anak-anak rohani kita. Ya, supaya kita lebih bisa mengenal apa yang disebut dengan mendidik dengan kasih karunia, sekalipun kita anaknya sudah besar atau sudah menikah, bahkan ada yang sudah omah ya. Kita bisa tetap bagaimana menjadi orang tua, ibu rohani ya bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Baik, saya mau share screen dulu. Oke. Oke. Oh, kelihatannya. Oke. Nah, saya berharap ini bisa menolong. Baik. Kita akan mulai ya dengan Parenting with Grace. Waktu saya adalah berapa ini ya waktunya? 19 jam 7 jam 8. Oh, lama sekali Bukum. Itu hampir 1 jam itu. Ya, betul semua. Gak apa-apa. Yakin tanya jawabnya semua. Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Baik, Parenting with Grace atau mendidik anak dengan kasih karunia. Bagaimana kita menjadi ibu rohani yang penuh dengan kasih karunia? Sebenarnya apa sih arti kasih karunia? Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia? Apakah orang
lain melihat kita penuh kasih karunia, anak-anak kita melihat kita penuh kasih karunia atau penuh dengan kebaikan? Ya, apakah kita melihat orang-orang sekitar kita itu cuma sekedar baik atau tidak baik, tapi kita tidak melihat mungkin keadaan tidak baik, justru ada kasih karunia Tuhan di sana. Nah, inilah yang begitu sulit. Kadangkala pengertian kita begitu terbatas. Misalnya di dalam sesi pembinaan wanita bijak, ada wanita yang membangun meruntuhkan. Perkataan yang membangun seringkali di sana disebutnya sebagai wanita yang membangun, memberi semangat pada suami. Apakah kasih karunia sangat terbatas kepada hal itu? Tidak. Ya, tentu saja kasih karunia itu tidak dibatasi oleh apa yang sudah kita tahu dalam pembinaan wanita bijak di dalam ibu-ibu. Kasih karunia ada dua makna, yaitu yang pertama kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Yang satu lagi adalah bagaimana jalan dari Tuhan, kebenaran-kebenaran yang diberikan buat kita. Nah, kita tidak banyak membahas tentang pengertian itu lebih jauh, tetapi bagaimana pengertian itu saya ingin bawa malam ini kepada setiap kita. Bagaimana kita menjadi orang tua yang penuh kasih karunia dan mendidik dan membawa anak-anak kita dan anak-anak rohani kita di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat lebih dulu bagaimana Yesus menghadapi orang Farisi dan bagaimana cara Yesus menghadapi kesalahan manusia. Disitulah Yesus memberikan pengertian tentang kasih karunia. Ya, kita tahu cerita ini, mungkin hampir semuanya sudah tahu. Di dalam Yohanes 8 ayat 4, ya, satu hari Yesus sedang sedang ada di satu tempat bait Allah itu ya di halamannya, dan mereka menempatkan seorang perempuan yang berzina di tengah-tengah antara mereka dan Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Nah, perkataan Yesus menarik sekali, sehingga apa yang terjadi, mereka semua satu persatu pergi. Ya, cerita ini secara singkat, saya berikan ayatnya, Anda bisa baca sendiri nanti setelah ini. Dan karena mereka pergi satu persatu, ternyata semuanya menunjukkan orang Farisi dan bagaimana para orang Farisi itu membawa hukum kepada Yesus, ya. Dan memang betul, apakah salah? Tidak salah sama sekali. Ya, apa yang mereka lakukan. Tapi ya, menarik sekali Yesus berkata, yang tidak berdosa melempar lebih dulu. Lalu Yesus bangkit berdiri setelah mereka semua pergi, karena tidak ada satupun yang tidak berdosa, dan berkata kepada wanita ini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Ya, perempuan itu yang menjawab, loh, tidak ada. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang." Kalau kita sekarang, kita melihat orang nggak layak lah. Saya pernah menghadapi kejadian itu di WB. Ya, tidak sekali. Ya, saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Kadang kita mau mengajak orang ada di dalam WB, ya, dalam pembinaan, mengajak mereka ikut serta, tapi kadangkala mereka bukan orang yang latar belakang baik-baik. Mereka bukan orang yang latar belakangnya cukup punya kualitas bagus lah, ya. Nah, saya nggak tahu di berbagai daerah atau bahkan di Malaysia sekalipun. Nah, yang terjadi adalah kita seringkali menilai orang dengan hukum. Kita menilai salah benar, bisa diterima atau tidak, ya, dosa atau tidak. Yang menarik ada Yesus memperlakukan wanita berzina ini berbeda. Dia memperlakukan wanita ini dengan kasih karunia yang membawa wanita ini, saya percaya, berhenti berbuat dosa. Ya, kasih karunia membawa orang kepada standar Allah dengan cara yang benar, yaitu kasih. Bukan dengan ancaman atau dengan standar Allah. Nah, berapa banyak kali kita seringkali melihat bagaimana kita menghadapi orang seperti itu ya.
bukan dengan cara kasih, tapi dengan cara ancaman, hukuman, layak, tidak layak. Nah, menghadapi manusia, Yesus memiliki cara sendiri yang bukan dengan cara hukum Taurat. Ya, hukum Taurat tidak salah, tetapi di bagaimana Yesus menunjukkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Nah, kita tahu ya teman-teman, di dalam pembinaan wanita bijak itu banyak sekali peraturannya. Banyak hukumnya tanpa sadar. Kita harus hati-hati, jangan sampai hukum itu menjerat kita, sehingga kita tidak bisa melihat kasih karunia bekerja. Karena kasih karunia tidak terbatas, hukum terbatas, Taurat terbatas. Tanpa kita sadari, kadang-kadang dunia gereja, dunia pelayanan membangun banyak tembok yang baru, yaitu dengan aturan, dengan banyak hal yang memberi syarat, prasyarat, dan ketentuan demi ketentuan. Ya, akibatnya kita tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Yang kita lihat adalah semuanya takut salah. Ya, takut salah, takut tidak benar, takut dinilai. Walaupun kita sudah dengar nih bahwa kita berharga bukan karena penilaian manusia nih. Tapi pada kenyataannya kita takut. Sekali salah ada sanksi nggak nih ya, buku? Gitu kira-kira ya. Ada sanksi nggak gitu loh ya. Nah, saya harus akui waktu saya berada di dalam WB, ya belasan tahun, kadang saya juga ada hukum Tauratnya. Peraturan dibuat untuk menjaga, tetapi kadangkala saya tidak sadar bahwa peraturan itu juga bisa menyulitkan kita. Ya, peraturan membuat kita terbeban. Kita tidak lagi melihat ada kasih karunia Tuhan bekerja. Ya, bukankah semua orang berdosa di dunia ini bukan membutuhkan ajaran yang pertama kali? Yang mereka butuhkan adalah kesembuhan. Dan kesembuhan itu pertama kali yang dirasakan adalah kasih. Yang dalam bentuknya kasih karunia. Ya, seburuk apapun, setiap orang membutuhkan kasih karunia. Kalau saya bersalah, apalagi kalau saya tahu, wanita ini mungkin tahu tidak tahu, tetapi yang dia butuhkan satu, kasih karunia, bukan hukum Taurat yang menghukum dan membunuh dia akhirnya. Nah, untuk mengerti hal ini tidak mudah. Ya, bagaimana kita memahami, mendidik anak dengan penuh kasih karunia? Nah, mari kita akan lihat dalam satu sisi. Nah, tantangan dalam mendidik anak apa sih sebetulnya? Mendidik anak gimana dengan kasih karunia? Ada yang di sini mau punya mengatakan, siapa yang berkata tidak capek kalau punya anak? Ada yang bilang, oh enggak, apalagi anak saya udah gede. Kalau memang nggak capek, boleh nggak yuk kita rame-rame tambah anak? Rame-rame kita nambah anak. Apalagi ibu muda, ayo tambah anak. Ya, tentu saja kita bilang, mungkin sudah lewat. Pada dasarnya, setiap kita tidak pernah berhenti punya anak. Betul nggak? Tidak pernah berhenti. Saya tidak aktif lagi di dalam kepemimpinan WB, tetapi satu hal, dalam hidup saya tidak pernah berhenti ketemu dengan anak rohani. Sampai hari ini. Sampai hari ini saya tidak berhenti menjadi orang tua rohani. Ya, nah, ada orang ya punya 2 anak aja udah capek. Bahkan ada yang sampai besar masih ngerepotin, udah nikah aja masih ngerepotin gitu loh. Ya, kalau enggak, jarang sekali. Ya, makanya orang tua baik yang kelelahan, tantangan sekarang, anak tidak sesuai harapan secara fisik, mental, kerohanian, ya anak udah gede, sama. Ya, dampaknya media sosial mempengaruhi, semua orang tua takut. Bagaimana media sosial, internet menjadi gembala, bukan lagi firman jadi gembala, dikit-dikit internet yang menjadi gembala. Ya, dan bagaimana orang tua kekurangan hikmat, banyak orang tua nggak ngerti gitu ya. Saya rasanya tidak pernah berhenti selama masa pandemi ini, sangat padat sekali untuk bicara soal parenting. Ya, tiba-tiba semua anak pindah ke dalam rumah dari sekolah. Ya, sekarang kan lagi transisi lagi balik kepada sekolah tatap muka, pertemuan tatap muka, pendidikan tatap muka. Nah, bingung cara yang benar bagaimana? Sebenarnya sih masalah udah lama ada. Menarik sekali. Minggu lalu saya mengunjungi satu pasang orang tua yang pasangan muda untuk menyusui anaknya. Saya sedang mengajarnya menyusui anak. Ya. Dan waktu saya datang dia berkata begini, saya datang dengan anak saya Yunika yang pertama, kita kunjungi dia dan karena saya memberikan dia paket mendidik anak yaitu yang untuk ibu hamil dan di sana ada tentang menyusui, peralatan bayi. Ternyata buku yang dikasih itu tidak dipelajari.
Ya bahkan ada orang kasih dia penghangat botol susu pun dia tidak tahu bagaimana cara pakai, dia bilang nggak usah lah, padahal itu cukup mahal barang itu, saya tahu. Ya. Dan saya berkata, kamu nyusui bayi atau pakai botol? Terus dia berkata begini, oh saya pakai botol. Kenapa? Saya bilang baru usianya belum 6 minggu loh. Saya bilang 5 minggu ASI kamu pasti masih banyak. Dia bilang, aduh saya bingung bayi saya kenapa ya kadang nyusu, kadang diam, kadang nyusu. Apakah sudah habis ya ASI saya sudah kering ya? Dia sehingga dia tidak bisa minum. Saya bilang, oke, mari kita coba. Saya bilang, saya membimbing dia nyusuin. Saya ingat sekali ya, nyusuin terus dia bilang, tuh kak berhenti kan kak? Dia bilang, dia panggil saya begitu, kak berhenti tuh kak nyusuinnya. Saya bilang, goyangin lagi bayinya, goyang pipi, ayo minum sayang. Dia bilang, mulai lagi minum susu, berhenti lagi, ayo sayang. Terus dia bilang, mengapa harus digituin kak? Ya saya bilang, kenapa kamu yang tidak sabar untuk menyusui bayi kamu? Terus dia berpikir, dan menarik sekali teman-teman yang terkasih, sahabat terkasih WB, 1 jam saya mendidik dia, ya kira-kira 40 menit selama masa menyusui itu, karena saya ajarkan dia berpindah 10 menit, 10 menit, maksimal berapa menit. Nah itu salah satu modul saya, ya. Dan saya ajarkan dia apa yang harus dilakukan. Ternyata dia tidak tahu, padahal dia aktivis gereja, ya. Dia memimpin banyak kelompok sel gitu ya. Dan waktu saya ajarkan dia bilang begini, aduh saya baru ngerti ya, menjadi ibu pun saya harus tekun dan saya harus ada endurance ya. Untuk menyusui bayi aja saya perlu endurance. Saya bilang, kamu tidak siap untuk punya bayi, kamu lebih siap, karena susu formula lebih cepat kan, saya bilang gitu. Ternyata 3 hari kemudian ya saya mendapat laporan, ASInya bertambah banyak. Dan sekarang sudah hampir tidak susu botol. Dan dia berkata, ternyata saya tidak cukup endurance, saya pelayanan mungkin cukup endurance, cukup tekun, tapi untuk nyusui bayi saya aja saya tidak cukup tekun, saya tidak cukup sabar. Begitu ya. Dan akhirnya saya mengajar ulang semuanya. Dan ibu-ibu, apa yang kita belajar dari cerita ini? Menarik ya, orang tua lelah, merasa lelah, apa yang cara praktis? Banyak orang belajar seminar, belajar apapun parenting, ya mau dari teori apapun, apa yang terjadi? Mereka berharap ada jalan keluar yang jauh lebih cepat, ya cepat berubah, cepat gampang, cepat apa? Cepat anak gede ya kalau bisa ya, gitu. Kenapa? Karena tidak mau capek. Gitu loh. Kok tidak mau lelah gitu. Kenapa? Banyak yang aduh rasanya lebih baik pelayanan ya, lebih enak khotbah cepet lah. Begitu kira-kira mungkin. Nah, mari kita belajar ya. Bagaimana banyak orang tua tidak menyadari dan mereka berpikir kelelahan itu wajar nggak sih ya? Nah, baik, kita harus melihat satu hal. Kita harus memahami kalau kita punya anak ya, sebenarnya anak kita mau dibawa kemana sih? Banyak orang tua berpikir memiliki anak itu ya, yang penting pendidikannya bagus, pekerjaannya nanti bagus, ujungnya nih yang dia lihat itu gajinya tinggi, atau mungkin apa? Wow, ya dia pokoknya hidupnya mapan. Tapi apakah itu tujuan akhir kita? Punya anak rohani apa tujuannya gitu? Yang penting hidupnya baik-baik aja. Ikut WB berkali-kali, oh baik, selesai kah? Oh enggak begitu. Ya, visi kita punya anak adalah hidup anak kita itu benar. Dan ada kebenaran Tuhan yang terlihat dalam perilaku karakter. Dan satu titik dari perilaku karakter yang benar, dia rela melakukan pekerjaan Tuhan pada waktunya. Jadi ada perubahan hidup, sedikit mirip WB kan sebetulnya ya. Tapi banyak wanita hidupnya berubah, tapi nggak ngerjakan panggilan. Yang penting kan udah selesai, saya baik-baik kok, bisnis saya baik, suami saya baik, apalagi yang kurang. Saya berkali-kali kalau dalam seminar wanita, retret wanita, sampai hari ini saya masih ditanya pertanyaan itu, apalagi yang kurang Bu? Saya bilang yang kurang, Anda tidak mengorbankan semuanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Anda ingat perumpamaan orang kaya itu? Dia udah melakukan semua hukum, Tuhan bilang, jual semuanya dan ikut saya. Oh dia sedih banget loh. Ya, sedih. Apakah Anda juga seperti itu? Kita harus mengerti. Amsal 22 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apa artinya? Ya, memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan bagus, gaji tinggi itu nggak salah. Nggak ada yang salah. Tapi apakah kita melihat visi dari Tuhan buat anak kita? Orang dunia juga banyak yang baik kok. Tanpa Tuhan juga jadi berkat.
Betul gak? Ada, banyak. Banyak jadi berkat. Visi kita mendidik anak, melihat anak rohani bukan hidupnya bahagia, pernikahannya bahagia, bukan. Ya, bukan dengan berikan fasilitas, pendidikan, dukungan yang terbaik. Bukan. Waktu Tuhan Yesus dididik dari kecil, umur 30 tahun kira-kira, dia memulai pekerjaannya di dalam Bapa, pekerjaan Bapa. Apakah kita ada dalam pekerjaan Bapa hari-hari ini? Anak-anak kita juga. Ya. Apakah kita mendidik mereka secara proaktif? Ya. Dari bayi hingga remaja. Arti kata orang muda ada na'ar bahasa aslinya. Adalah bayi hingga remaja. Remaja sekarang ke gereja aja males. Ya, kira-kira ke gereja mereka respect sama Tuhan, hormati Tuhan enggak? Saya tidak tahu. Setiap kali saya ketemu anak-anak muda, jarang sekali mereka cinta sama Tuhan dan sungguh-sungguh menyatakan radikal mereka tentang Tuhan. Sangat sulit. Ya, dikatakan maka pada masa tuanya pun, nah gambar di bawah PowerPoint saya ada tuh ya dari muda sampai tua tuh, laki-laki atau perempuan. Ya, di sana apakah kita menunjukkan ya sampai anak kita dewasa ya, masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan. Jalan itu bahasa aslinya derek. Ya, derek itu artinya road, jalan, way, path, journey, direction, arah. Perjalanan. Ya, itu termasuk apa? Mannernya dia, sikap dia, kebiasaan dia, cara dia hidup, moral karakternya, itu yang disebut derek. Ya, nah, firman ini ada sebuah mandat. Mandat yang diberikan Allah sangat jelas kepada seorang ayah ibu. Ya, ayah ibu rohani apalagi ayah ibu biologis untuk ambil tanggung jawab didik anak di dalam jalan itu, bukan jalan kita. Kadang zaman sekarang jalannya aja beda, kita sungkan. Nanti anak kita musuhin kita gimana? Tidak heran anak kita tidak hidup dalam jalan itu. Ya. Nah, hari ini parenting with grace ya, bicara apa sih? Ya. Parenting with grace itu bicara bagaimana yang pertama, kita perlu dalam jalan itu bagaimana? Jalan anugerah itu apa? Yang pertama, orang tua perlu membangun hubungan kasih dengan memberikan rasa aman atau menjadi teladan kasih. Saya menekankan ya, hubungan kasih dengan memberi rasa aman. Kenapa? Rasa aman artinya anak kita tidak ada rasa sungkan untuk hidupnya terbuka. Tidak takut dinilai oleh kita, tidak takut ditegur oleh kita, tidak takut untuk menjadi apa adanya. Itu hubungan kasih yang benar. Kalau cuma kita baik sama dia, bukan hubungan kasih. Atau dia cuma baik sama kita, tapi dia nggak mau kita tahu masalahnya, dia nggak mau kita tahu pergumulannya, dia nggak mau kita tahu bahwa dia susah. Itu buat saya bukan hubungan kasih. Mari kita lihat. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikian juga dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Baik. Hubungan kasih yang saya maksud ya, jadi orang tua itu ya perlu ramah. Susah loh ramah sama orang sendiri, ramah sama orang lain bisa. Ya, kadang-kadang kalau dia lagi timbul apa? Berontaknya, timbul enggaknya sama kita. Ya, dia bisa semau maunya, susah ramah. Nah, ramah itu kasih, hubungan kasih. Mengasuh. Mengasuh dan merawat. Perlu proses yang panjang untuk mengasuh. Perlu proses yang panjang untuk merawat. Panjang. Orang tua adalah wakil Allah. Kita wakil Allah. Wakil Allah ada gambaran Allah. Gambaran Allah yang pertama paling jelas apa? Apakah Allah pertama kali gambarannya menuntut? Baru bertobat nih, baru kenal Allah.
harus bagus, hidupnya harus benar, harus ini, harus itu. Enggak ya. Satu hal gambaran Allah yang paling jelas waktu kita mengenal dia, yaitu apa? Dia mengasihi kita. Kita dikasihi seburuk apapun, segimana jeleknya kita, segimana kita enggak baik, itu kasih. Jadi sebuah sambutan pertama bagi orang yang datang ke kita untuk mencari Allah adalah kasih. Ramah, mengasuh dia, merawat sampai apa? Dengan kasih sayang yang besar. Membagi hidup. Waktu itu saya pernah bicara tentang pemuritan buat WB Kalimantan, saya berkata, bicara modul 2, bicara parenting, bicara anak-anak rohani, anak-anak biologis kita. Seberapa kita rela untuk mengasihi mereka. Bukan seberapa kita rela hanya memberikan ajaran, enggak. Tapi relanya sampai kita mengasihi mereka, ikuti mereka, hidup kita. Karena kamu telah kami kasihi. Ya, makanya orang tua itu wakil Allah yang menyatakan kasih seperti Bapa surgawi kepada anak-anaknya. Kasih Bapa gimana sih sama kita? Kalau seberapa kita kenal Bapa, seberapa kita bisa memberikan kasih buat orang itu. Seberapa kita menerima kasih Bapa, seberapa kita memberi. Saya suka berkata, you cannot give what you don't have. Kamu tidak bisa memberi apa yang kamu tidak dapat. Kalau cuma kita bisa memberi apa yang kita ajarkan, itu bukan kasih. Kalau kamu menerima ajaran, kamu memberi ajaran, kamu menerima kasih, memberi kasih. Jadi kita harus jelas. Dalam menghadapi segala bentuk kelelahan tadi, kebuntuan, kadang kekelesan kita, kemarahan kita anak-anak, ya, rasa putus asa kita perlu menjadi orang tua yang mendatang kepada tata kasih karunia. Ya, tata kasih karunia. Apakah Anda datang ke tata kasih karunia dan doakan satu persatu masalah anak kita, atau kita berkata, ya nanti gede sendiri, nanti tahu sendiri. Ada gereja kok yang urus. Enggak begitu. Sebagai orang tua yang mau mendidik dengan kasih karunia, dia terlebih dahulu harus hidup dengan kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia itu nggak jauh. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia sejauh mana? Apakah kita harus menyiapkan diri? Sepertinya ini ada jarak antara kita dan tahta kasih karunia. Apakah itu benar? Tidak. Waktu kita percaya Tuhan, Roh Kudus dalam diri kita, di situ ada kasih karunia. Kasih karunia kan ada dalam Tuhan. Jadi yang kita perlu mengerti ada kasih karunia itu waktu kita susah, kita capek, kita buntu, rasanya kita tidak berdaya. Kita lupa Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita cukup datang ke Dia dengan satu cara, yaitu percaya ada kasih karunia. Itulah tata. Banyak orang bilang, kalau lagi susah, jauh, Tuhan rasanya jauh. Bukan Tuhan yang bikin kita jauh. Kita punya perasaan jauh. Ya, kalau kita masih terus merasa Tuhan jauh, nah itu salah satu bukti masih ada problem emosi. Kita harus melihat, tahta kasih karunia itu bukan jauh, bukan di gereja, bukan di tempat doa, tapi di dalam Roh Kudus dalam diri kita. Yaitu waktu kita lelah, kita percaya bahwa Dia ada. Jarak antara kita dengan Tuhan ada cuma satu, jarak percaya. Jarak antara kita ketemu dan tata kasih karunia ada satu, jembatannya, yaitu percaya. Percaya artinya iman. Iman bukan dari luar, iman ada dalam diri kita. Jadi kita datang ke tata kasih karunia. Kesusahan, kesulitan, ada kesempatan. Jadi waktu ada kita lelah, capek, ada kasih karunia. Saya datang dengan percaya bahwa Dia menolong saya. Itu langsung tata kasih karunia datang dalam hidup kita. Tapi waktu kita nggak percaya, itu tetap jauh dari kita. Ya, nah kesulitan semuanya, kebosanan, kebuntuan itu cuma kesempatan kita mengenal kasih karunia sebetulnya. Bertumbuh dalam kebenaran dan kasih karunia. Dan bukan untuk membandingkan dengan kondisi orang lain. Kok dia lebih baik ya, kok saya kurang ya. Atau bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Atau kita suka pakai kata, seharusnya bukan dia nih anak saya.
Seharusnya nggak begini, seharusnya nggak begitu. Memang kadangkala kita tahu ya, sebagai ibu semuanya tahu rata-rata bahwa kita punya tanggung jawab, betul nggak? Kita tahu kita ada tanggung jawab, tapi lelah, nggak mau tanggung jawab. Nah, kita harus mengerti ya, dalam kita memahami parenting, ya, bukan parenting itu bukan cara yang gampang. Banyak orang pikir mengikuti seminar parenting, mengikuti apapun, kita hidup akan lebih mudah nggak? Tapi bukan begitu. Mengikuti parenting artinya atau seminar didik anak, kita harus mengerti bukan lepas tanggung jawab, tapi bagaimana di balik tanggung jawab kita ada anugerah. Saya ulangi ya. Mengikuti apapun bukan lepas tanggung jawab atau keadaan lebih mudah, tapi di balik tanggung jawab kita sebagai ibu, kita bisa memahami ada anugerah, ada kasih karunia. Caranya gimana menemukan tahta kasih karunia itu? Selain percaya, waktu kita udah percaya sekalipun keadaan belum berubah, kita berkata gini loh, Tuhan saya capek, saya lelah, kamu ada kan, kamu tidak tinggalkan saya kan. Saya berseru. Waktu saya berseru, saya makin meneguhkan diri saya bahwa dia ada. Masalahnya semakin zaman canggih, internet cepat, semua cepat, satu yang tidak bisa cepat, proses kita untuk bertahan dalam iman kita. Nggak ada yang cepat. Nggak ada yang cepat untuk mengalami kemenangan. Nggak ada yang cepat. Kadang kita nggak sabar, nggak cukup endure atau tekun untuk memahami ini. Ya, mungkin kita berseru, mungkin suami juga bikin lelah karena nggak dukung kita. Ya, atau nggak mau berbagi tanggung jawab. Disitulah kita datang ke tahta kasih karunia. Ada orang bilang, kok saya masih tetap nggak merasa apa-apa. Jangan main perasaan. Perasaan tidak membuat kita dekat dengan kasih karunia. Tapi percaya bahwa kita berteguh. Enggak, saya akan teguh bahwa saya ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan saya. Betapa kita mudah goyah untuk berkata, Tuhan, kok lagi sendiri ya? Itu kan perasaan. Salah satu masalah problem emosi perempuan, perasaannya main terlalu kuat. Walaupun lagi dalam kesulitan, kalau dalam senang sih enggak, dalam kesulitan, sanggupkah kita melihat keadaan sekitar yang belum berubah, tapi kita melihat Tuhan yang tidak berubah. Nah, itu proses kita belajar dewasa. Dewasa. Ya, jadi orang tua lebih dulu, poin pertama, untuk mendidik dengan kasih karunia, parenting by with grace, ngerti dulu hidupi kasih karunia gimana, bukan lagu loh, bukan lagu penuh kasih karunia membuatku hidup, bukan slogan, bukan power statement. Bukan. Parenting ada perjalanan antara orang tua dengan anak. Ya, sekaligus sekolah bagi kita semakin mengalami perubahan karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Ya, jadi kita bisa didik anak dengan benar. Jadi lelah dan jenuh, bosan, itu biasa, normal dalam perjalanan. Apalagi sekarang anak-anak sekolah online, semua ada batasan. Tapi itu membuat kita melihat ada kasih karunia untuk bertahan, kasih karunia untuk berjalan, kasih karunia untuk keluar. Ya, kasih karunia. Saya baru pulang dari Pontianak akhir bulan lalu. Saya ketemu dengan teman-teman WB juga di sana, dan saya dalam pelayanan. Saya melihat betapa butuh kasih karunia. Dan saya melihat sampai hari ini, kadang kita lupa, semua kita ini terbatas. Tapi kasih karunia yang tak terbatas. Kadang kita batasi kasih karunia lewat kita punya kemampuan, kepintaran, waktu kita. Oh, saya bisa 4 jam kasih karunia. Enggak, maaf. Itu kemampuan Anda. Percayakah kita pada kelimpahan kasih karunia? Percayakah kita pada ayat firman berkata perjalanan kita dari kasih karunia kepada kasih karunia? Berarti ada sebuah proses yang tidak berhenti. Ya, itu yang kita harus pahami. Nah, pengenalan Allah, pengenalan firman ini butuh waktu untuk kita memahami. Kalau Anda tidak hidup dalam kasih karunia dan kaya dalam kasih karunia, Anda akan kering akan kasih karunia. Anda tidak bisa mendidik dengan kasih karunia. Itu yang saya mau katakan. Baik, parenting with grace, waktu kita membangun hubungan kasih itu bentuknya apa? Aplikasinya sederhana. Memberi waktu dengan menemani anak. Banyaklah pembicaraan yang bersifat hati ke hati, terutama masuk remaja. Ini buat orang parenting biologis ya. Terima kegagalan kesalahan anak yang dapat terjadi kapan aja.
Termasuk konsekuensi kegagalan anak. Anak gagal pelajaran, itu konsekuensi. Anak gagal dalam mentaati kita, itu dengan konsekuensinya ada. Kita terima, karena yang dibutuhkan adalah kasih karunia lebih dulu. Ini saya baru bicara poin pertama ya, jangan bicara nanti berikutnya masih ada. Apakah cuma itu? Yang pertama, langkah pertama ya terima, itu bukti kasih. Bukti kasih seseorang ada kita terima kesalahan dia tanpa memberi hukuman lebih dulu. Alkitab hampir tidak pernah berkata, terutama di perjanjian baru, bahkan dari sejak kejadian, Allah tidak langsung menghukum Adam dan Hawa. Bahkan kutuk itu bukan atas Adam dan Hawa, melainkan atas tanah, bukan manusia yang dikutuk. Bukan. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan melihat segala sesuatu kehidupan gereja dan pelayanan, awalnya semua salah benar dan hukuman dan konsekuensi. Tidak. Yang dibutuhkan oleh setiap manusia adalah penerimaan, kasih dalam bentuk penerimaan. Itu gagal. Waktu anak saya gagal sekolah, gagal pacaran, gagal apa, semuanya ada kasih karunia yang membuat kita bisa melewatinya tanpa melihat kesalahan kegagalan, tapi melihat kasih karunia Tuhan. Itu keberhasilan kita. Masalah mungkin belum selesai. Sampai kapanpun kita tunggu ketemu tanah 2x1 baru ketemu selesai. Jadi kita harus pahami, prakteknya lah, mengajak anak berdoa bersama sebelum tidur minimal 2 kali seminggu. Jadi anak mengerti keintiman. Dari awal dia melihat Tuhan segala-galanya, Tuhan segala-galanya. Bukan kita, sekarang terbalik ya. Bukan Tuhan adalah gembalaku, orang tua adalah gembalaku nanti. Ya iyalah, orang tua semua jadi jawaban dari A sampai Z. Anak nggak melihat Tuhan, anak melihat orang tua. Yang kedua, internet pada gembalaku. Ya bukan Tuhan. Mari kita ajarkan mereka keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan sejak awal. Dan yang prakteknya adalah membangun hubungan kasih dengan anak, yang mengalirkan kasih karunia apa? Ceritakan kebenaran kasih. Pribadi Allah yang penuh kasih dengan janjinya. Satu nasihat saya dalam 10 tahun, 11 tahun terakhir ini pada anak saya apa? Ingat, sekalipun kamu salah, Tuhan tidak tinggalkan kamu. Sekalipun kamu mengambil keputusan salah, Tuhan tidak pernah berubah. Sekitarmu berubah, Tuhan tidak berubah. Dia tetap menerimamu, dia tetap mengasihi. Itu membuat dia teguh. Karena masalah akan datang terus, bukan teman-teman? Masalah menggoncangkan kita tentang kasih setia Tuhan. Masalah menggoncangkan kita akan kasih setia manusia. Tapi yang tidak pernah berubah, kasih setia Tuhan. Dia harus mulai. Kasih itu apa sih? Tak bersyarat. Kasih itu apa sih? Apakah Tuhan menuntut saya? Saya pernah mendengar ada hamba Tuhan juga bisa ngomong begini. Kamu sih udah lama nggak pelayanan, makanya kamu hidupnya banyak masalah. Loh, hati-hati loh statement kita loh. Tuhan nggak pernah menuntut kita pelayanan. Karena pelayanan lahir dari kasih kita kepada Tuhan. Bukan kasih Tuhan kepada kita yang bersyarat. Kalau fondasi pertama ini tidak cukup kuat, maka kita akan melihat kekristenan satu hari akan menjadi beban dan kuk buat kita. Kita akan melihat, iya ya, makanya kalau nanti suami kita kurang ini tuh, makanya kurang baca Alkitab sih. Walaupun Anda mungkin benar kan nasihat kita, tapi itu menjadi tuntutan. Tuhan nggak pernah suruh kita baca Alkitab. Tapi Tuhan mau kita mengasihi Dia dan memegang perintahnya, kata Yohanes. Kita simpan itu, maka dia akan datang tinggal bersama kita. Ngerti ya kalau di dalam perjanjian baru? Kalau dulu memang kalau perjanjian lama banyak janji dengan perintah. Tapi kita harus memahami hati Allah seperti apa, bukan hati manusia. Beda. Mari kita akan lihat kebenaran lebih jauh tentang parenting with grace. Supaya waktu berjalan terus ya. Oke. Yang kedua, bagaimana parenting with grace, mendidik dengan kasih karunia, orang tua yang penuh kasih karunia, yaitu mendidik dengan kekuatan kebenaran. Nah, bukan tuntutan. Saya ingin menjelaskan lagi. Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Taurat diberikan Musa. Kasih karunia dan kebenaran, Yesus Kristus datang membawa dua hal ini, kasih karunia dan kebenaran. Oke. Mari kita lihat bagaimana kasih karunia dan kebenaran dalam Kristus Yesus dihadirkan dalam hidup kita. Kita
tidak cukup menerima kasih karunia, tapi kita juga harus menerima kebenaran dari Tuhan. Tapi bukan dengan tuntutan. Ayo, kalau kamu tidak lakukan ini, Tuhan ninggalin kamu loh. Nggak ada ayatnya loh. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita tidak setia, Alkitab berkata apa? Dia setia. Amin. Manusia bisa nggak setia, dia tetap setia. Kita bisa melanggar apa yang kita janji, Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Dia tetap setia. Itu pengertian yang harus benar. Tapi Tuhan mau kita dewasa dengan apa? Memahami kebenaran, betul gak? Orang tua nih ya, ada yang perfeksionis, ada yang cuek. Menaruh tuntutan tinggi standar. Kita kadang jadi orang tua rohani juga gitu ya. Saya dulu agak cenderung ini. Ada orang tua cuek. Tidak punya standar atau menaruh kebenaran yang cukup. Tidak cukup. Jadi anak tidak tahu. Tidak tentu hasilnya sesuai harapan kita karena dia tidak pernah tahu batasan dia harus taat, batasan kebenaran nggak tahu. Dia nggak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dia nggak tahu apa sih panggilan Tuhan. Dia taunya pelayanan biasa gitu loh. Nah, mari kita lihat. Sekalipun orang tua punya otoritas hidup anak, kita punya. Tapi kita harus perlu dampingi untuk hidup benar. Nah, banyak kali kita berikan kasih karunia banyak, dapat kasih karunia, berikan kasih karunia, tapi kita nggak mendampingi anak untuk hidup dalam kebenaran. Kayak orang tua, kasih sayang anak, tapi nggak dampingi hidup benar tuh gimana? Contohnya gini loh, ya, orang tua taruh anak ya mesti rapi ya, harus rapi. Tapi kita nggak pernah ajarin dia rapi itu ini. Dia salah lagi, nggak apa-apa, terus. Konsisten dengan apa yang kita taruh standar. Doa ini begini nak, kita dampingi dia doa. Kita baru ajarin 2 kali aja kita udah nggak tekun. Udah diajarin kok, masih nggak ngerti juga. Mari, saya ingin orang tua mengerti bagaimana dalam membawa kebenaran selalu ada salah dan gagal dalam diri anak. Saya ingat waktu saya di WB, saya kadang-kala ya bawa anak. Saya ingat saya membina Girls Talk. Sampai hari ini hubungan saya dengan mereka tidak berubah. Mereka suka ngomong gini loh. Saya ingat Tante Sunan dulu ajarin kita. Tante Sunan lihat kita salah, bikin ini salah, bikin itu salah. Ya susun panitia salah, lakukan itu salah. Tapi kita selalu ditolong untuk jadi benar gimana. Dan sampai hari ini Tante, kami ingat bahwa kami boleh salah, tapi kami harus belajar yang benar itu gimana. Nah itu yang benar. Apakah kita membawa pada standar itu dengan memberi ruang untuk salah gagal? Kalau sedikit salah aturan kita anggap sampai kita umur segini kita bisa salah benar gak ibu-ibu, teman-teman? Kita bisa salah terus, kita butuh ruang terus untuk salah. Anak kita lebih lagi butuh ruang. Apalagi masuk anak remaja, butuh ruang lebih banyak. Tapi kita nggak mau, kita bilang, loh kan dia, oh kalau dia salah dia kurang saat teduh nih. Kalau dia salah dia kurang ini nih, dia kurang itu nih. Jangan cepat komen kurang. Bimbing dia, ini yang benar. Memang yang susah kita lihat salah, kita ngomong salah. Yang benar, lihat salah, kita lihat bahwa dia lihat yang benar begini. Nah itu yang susah. Gitu lah. Ya. Nah kita harus memberi ruang. Proses belajar nggak ada yang perfect. Orang tua harus lihat apa yang diajarin, yang kedua. Ya, membawa anak pada standar kebenaran, bukan dengan menuntut. Tapi orang tua harus belajar lihat, ini penting nggak sih? Apa nggak penting? Apa kurang penting? Misalnya, banyak orang tua ya nggak utamain kerohanian anak. Tapi pelajaran penting, prestasi penting. Yang mutlak apa? Yang tidak mutlak atau kurang mutlak apa? Artinya dia bisa prioritas ketiga, keempat, kelima. Tapi prioritas utama, apakah kerohanian jadi hal utama? Berapa investasi waktu kita untuk anak-anak kita? Sampai hari ini, anak saya sudah umur 24 dan 27. Tetap investasi terbesar ada kerohanian. Kalau hadapi masalah, Yunika kan jadi dokter di rumah sakit. Selalu saya utamakan, tidak semua bisa ada jalan keluar, tapi bagaimana kebenaran menolong dia
ada jalan keluar. Mungkin kamu bukan tahu segalanya, tapi Tuhan bagaimana jadi jalan keluar. Standarnya adalah Tuhan yang jadi jalan keluar itu gimana. Nah, itu nggak gampang. Kalau Anda tidak kaya dengan kebenaran dan kehidupan kebenaran, kita nggak bisa. Bagaimana Anda kaya dalam kasih karunia dan kebenaran dalam Yesus Kristus, di situ Anda akan memperkayanya. Ya apalagi dokter kan perfect. Saya bilang nggak bisa perfect begitu, Yun. Kamu bukan Tuhan, kamu dokter. Kamu tidak tentu bisa memberikan semua jawaban dan bisa tahu semua hal. Tapi kasih karunia Tuhan menolong kamu untuk menerima kekurangan dirimu sendiri. Kita dalam didik anak juga begitu. Kayaknya saya udah didik dia, kenapa masih kurang? Ya memang pasti kurang, dia bukan malaikat kok. WB itu emangnya nggak kurang kalau udah ikut camp 10 kali? Pasti ada kurang. Dan membawa seseorang kepada kebenaran bukan dengan menuntut. Kan kita baiknya kuannya tuntutan ya. Oh enggak, saya nggak nuntut kok. Saya cuma memberi yang terbaik, tapi memberi dengan tuntutan. Kalau kamu nggak ini, nanti kamu susah loh. Hidup kamu akan susah. Nah, kita tekankan hidup yang susah. Saya ingat, saya pernah salah dengan anak saya, benarnya saya bilang gini, kalau kamu nggak mulai dari sekarang, satu hari kamu susah. Ya, kamu nggak bisa mencukupi hidupmu hanya dengan gaji segini. Terus anak saya bilang begini sama saya, kok mama bilang begitu? Mama nggak percaya bahwa Tuhan akan menjaga saya dan menolong saya menemukan pekerjaan yang layak. Wah, saya terpukul sekali waktu itu. Iya ya. Terus saya berkata, ampuni mama salah. Mama percaya Tuhan akan jaga kamu. Tuhan akan mencukupi kamu. Bagian mama menolong kamu, bagaimana proses itu sampai Tuhan cukupi kamu. Itulah bukan perjalanan tuntutan, tapi perjalanan kebenaran. Banyak kali kita nuntut ujungnya tapi tidak mendampingi. Makanya orang tua harus tidak menyerah. Anak tuh banyak keterbatasan, tiap anak ada keterbatasan. Ada yang kurang pinter ngomong, kurang bisa bergaul, ada yang kurang ini, ada yang nggak terlalu pinter. Sehingga butuh waktu dan cara Tuhan yang lebih lama dari anak lainnya. Dan kita nggak bisa pukul rata sama semua orang. Dengar kebenaran yang sama aja nggak tentu hasilnya sama. Kita harus pahami ini. Perjalanan 11 tahun terakhir dalam hidup saya membuat saya memahami. Saya menemukan orang one on one. Di kota manapun saya jumpai. Betapa nggak samanya sentuhan. Kalau saya bicara keberhargaan kepada seseorang, betapa pengertiannya berbeda-beda, kasusnya pintunya berbeda-beda. Ya bagaimana saya menolong mereka melihat ketakutan mereka, bahwa mereka sebenarnya hidupnya dituntut. Saya harus menjadi istri yang baik, saya harus menjadi anak yang baik, saya harus menjadi anak yang tidak mendukakan hati orang tua. Saya bilang sekalipun kamu menyusahkan orang tua, engkau tetap dikasihi. Itu penting. Kalau enggak, saya bilang, kamu akan hidup dalam bayang-bayang fantasimu bahwa Tuhan juga menuntut kamu. Gambaran Allah yang penuh kasih digantikan gambaran orang tua yang penuh tuntutan. Dan akibatnya ini menyatu. Kasih tapi menuntut. Wah, itu nggak cocok. Padahal Tuhan bukan menuntut, Tuhan mau mendewasakan kita dengan proses kasih karunia demi kasih karunia. Artinya bertumbuhnya bukan paksaan. Makanya mendidik tidak menjadi beban buat anak itu nggak mudah. Tapi orang tua dulu harus mengenal, ya, bagaimana kasih karunia bekerja. Nah, ini butuh ditemani. Nah, modul 2 menolong kita sebetulnya. Saya banyak menemani orang, tapi jarang pakai Zoom. Saya direct menemani, direct. Ya, direct. Karena memang butuh ditolong. Seperti membantu ibu menyusui, nggak bisa saya datang pakai Zoom, saya pakai video call. Saya harus datang, saya harus tolong dia. Cara pegang bayi, cara ini. Dan itu yang banyak ibu-ibu tinggalkan. Banyak ditinggalkan. Sentuhan ibu-ibu Anda dibutuhkan. Perlu kasih karunia. Perlu kasih karunia. Ya, baik. Makanya bagaimana kita membawa anak-anak kita, anak-anak rohani dengan membangun kebenaran, ya, salah satunya adalah bentuknya membangun kehidupan Kristus. Mendampingi dengan kebenaran itu mendampingi anak kita, yaitu
pengalaman lahir baru. Ya, bagaimana membawa anak-anak kita yang masih kecil hingga remaja lahir baru? Bukan karena taruh di gereja, nggak tentu lahir baru loh. Saya menjumpai banyak pekerja atau alumni WB, mereka belum lahir baru, ikut WB. Tanda-tanda orang lahir baru yang paling sederhana. Mereka suka baca Alkitab. Kau awalnya, saya belum tanya yang berikutnya. Apakah waktu kamu kenal Tuhan, kamu cari Alkitab nggak? Suka doa nggak? Enggak, biasa aja. Cuma waktu itu saya merasa damai. Saya pikir itu baru pengalaman sebagian. Belum. Orang lahir baru, namanya juga baru. Nah, anak-anak kita kalau tidak ada kerinduan dari kecil, ya, apalagi sekarang, ya, zaman online, anak-anak kita dibombardir oleh film atau dibombardir oleh firman sampai mereka percaya Tuhan dengan rela, bukan dipaksa, bukan dituntut. Makanya orang tua harus pandai cerita Alkitab sampai anak mulai kenal Tuhan, sampai lahir baru. Sampai lahir baru. Sampai dia berkata, Yesus Tuhan, Tuhan tuh baik, Tuhan sayang saya. Saya ini anak Tuhan loh, bukan anak mama lagi. Itu loh yang kita mau bawa anak kita. 1 Yohanes 3:9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap dalam dia, ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dengan kata lain, ada benih yang baru. Benih yang baru itu pekerjaan orang tua rohani, salah satunya ibu rohani. Ya, menanam benih ilahi, jangan benih yang lain. Jangan benih pembicaraan yang tidak ada manfaat rohani. 1 Petrus 1 ayat 23. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Apakah firman yang hidup dan yang kekal itu diberikan dengan kasih karunia atau diberikan dengan paksaan? Beda. Untuk anak-anak lahir baru bukan disuruh. Ayo kamu harus ke gereja, ayo kamu harus kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau enggak ya hidup kamu gak ada berkat. Itu bukan kasih karunia, itu tuntutan. Itu tuntutan. Ya, jadi menanam kebenaran bahwa mereka dikasihi, diterima dalam keadaan apapun sebagai anak Allah, itu ada fondasi. Itulah spiritual identity. Dasar hubungan intim dengan Bapa di surga. Mengapa di wanita bijak kita mengajarkan tentang mutiara yang ditemukan dalam sesi 1? Salah satu poin penting yang kita lupa adalah bahwa kita ini berharga karena apa? Kita ini anak Allah. Tidak ada yang lebih berharga dari apapun selain status itu yang baru. Bukan hanya sebagai penolong, anak Allah. Baru kita mengerti fungsi apa? Identitas gender kita di dalam Kristus. Identitas di dalam Tuhan, sebenarnya fondasi yang lebih dari fondasi mutiara adalah kita anak Allah yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sekali anak tidak pernah diusir keluar, sekali kita perkenalkan anak kita tidak boleh berkata, kalau kamu tidak taat sama mama papa, berdiri di depan rumah 5 jam sampai 12 jam. Enggak kan? Seharusnya enggak begitu. Gambaran dia ada hukuman. Kalau saya tidak berkenan kepada Tuhan, ada hukuman. Makanya agama banyak didirikan dengan dasar tidak mentaati liturgis, aturan-aturan dogma gereja. Itu hukuman. Kalau kamu hamil di luar nikah, kamu keluar dari anggota gereja. Berapa banyak kami menerima orang di luar hamil di luar nikah dan kami harus layani dan kami harus menolong pernikahan mereka. Peraturan gereja nggak boleh. Mereka butuh kenal kasih di atas segala dosa. Baru abis itu dosanya diberesin. Bukan dosa beresin, baru kenal Allah. Tuntutan tidak mendahului kasih. Kasih mendahului kebenaran. Bahkan tidak ada tuntutan. Kenapa? Karena semua orang harus rela untuk menerima kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam pertobatan itu kerelaan. Kalau tidak, pertobatannya tidak pernah bertahan lama. Nggak bisa tahan. Anak-anak kita begitu. Dasar mereka harus ngerti. Setiap hari saya suka ngomong, kalau mereka salah, kamu tetap anak Allah yang diampuni, asal kamu datang dengan kerendahan hati. Allah tidak pernah menolak kamu. Saya harus ngomong itu. Sampai anak saya merdeka, tidak ada takut. Kalau kamu datang ke mama sama, seperti kamu datang kepada bapak, kamu tetap diampuni.
Tapi sebagai manusia mama sedih, mama kecewa. Tapi Allah tidak pernah kecewa dan sedih. Allah akan terus menolong kamu supaya kamu dewasa. Jadi ada cara-cara di mana kita, perkataan firman menguasai kita, sampai anak kita memahami anak Allah yang dikasihi, bukan yang dituntut. Jadi nanti dia kerjain kebenaran beda. Dia mengajarkannya ada kerelaan. Karena dia mengenal kasih lebih dulu. Kasih karunia lebih dulu. Jadi waktu dia mengenal kasih dan diterima sebagai anak Allah, maka kita nggak ada sulit mengajarkan batasan, aturan yang diperlukan. Anak butuh batasan nggak? Sangat butuh. Bukan berarti kalau anak masih kecil dia nggak butuh dididik, dia butuh. Walaupun belum bertobat, belum lahir baru, anak-anak kecil dia butuh dididik supaya belajar kuasai diri, betul nggak? Kan anak-anak nggak mampu kuasai diri kalau masih kecil. Kita kan harus berkata, ini tidak boleh, ini boleh. Ya, itu masih kecil. Ya. Nah, melakukan yang benar sekalipun tidak suka. Nah, itu kita dari kecil kenalkan. Tapi juga harus kenalkan kasih. Makanya kasih harus menjadi fondasi. Sebelum kita memberi aturan, tapi aturan nggak bisa ditinggalkan. Batasan nggak boleh ditinggalkan. Gitu loh. Anak kecil belum tahu benar salah. Kita yang tahu. Anak kecil nggak tahu mana penting tidak penting. Anak kecil tidak tahu kerupuk, permen, Coca-Cola tidak penting. Kita yang tahu. Ah, kasihan kalau nggak kasih nanti dia nangis gimana, Bu? Kita lebih takut lihat dia nangis daripada takut lihat dia bermasalah. Itulah kita tidak membawa pada kebenaran. Tapi kadangkala kita banyak aturan tapi tidak ada kasih. Nah, itu masalah besar. Nomor satu penting, baru nomor dua. Atau nomor satu fondasi, nomor dua baru bawa kepada bentuk kebenarannya sesuai usia anak ya. Makanya dalam kasih karunia ada didikan, ada disiplin, baru ada pendewasaan. Kasih itu atau kasih karunia bukan biarkan anak-anak berbuat dosa atau hidup dalam keinginan egonya. Setiap anak lahir dengan ego. Nah, pelan-pelan egonya itu kita bentuk dari kecil. Tapi dibentuk terus sampai gede. Nah, ini yang repot nih. Nggak ada kasih karunia. Ya, tetap harus diberikan. Ya, cara bicara benar, bagaimana kalau masih kecil tidak merengek, bagaimana mengucapkan terima kasih, minta maaf, ngantri, minta izin, itu bukan harus diajarkan dari kecil. Ya. Nah, ego anak-anak adalah tuntutan untuk kebebasan. Nah, orang tua harus hati-hati. Kalau Anda tidak punya kebenaran, Anda akan melihat keinginan anak segala-galanya, egonya segala-galanya. Tapi Anda sendiri harus menang dalam kasih karunia. Sehingga waktu Anda melihat, ini penting, ini kalau saya kasih ini, ujungnya apa? Kalau saya kasih HP tanpa aturan, tanpa konsensus, ujungnya apa? Kalau saya kasih tontonan ini, ujungnya apa? Kalau saya kasih kebebasan ini, ujungnya apa? Itu kita harus punya kebenaran. Kalau saya kasih makanan ini, ujungnya apa? Tapi ada juga yang ada masalah. Makanan netral, ya kan? Ada yang netral. Nah, itu orang tua yang harus putuskan. Anda harus punya kebenaran dan hikmat sebagai orang tua. Yang berikutnya bagaimana kita membimbing anak pada kebenaran sebagai orang tua yang penuh kasih karunia, yaitu melatih kesabaran. Ya, jangan dikit-dikit ngancem, jangan dikit neken, jangan dikit-dikit kita berkata, "Ah, ini kayaknya salah nih. Ya, ini kayaknya butuh disembuhkan, butuh dipulihkan." Mungkin iya, tapi jangan-jangan Anda dulu yang butuh disembuhkan dan dipulihkan. Ya. Gitu, ya, karena orang tua yang nggak tenang, ya, nggak bisa tenang. Orang tua yang banyak marah, dia nggak bisa tenang untuk didik anak. Ya, suasananya harus ada ketekunan. Ya, saya mendorong ibu-ibu, Anda harus endure, bertahan. Mungkin kita bisa nangis. Saya pernah nangis, saya pernah sedih. Tetapi di situ saya mendatang pada tata kasih karunia. Waktu Yunike pernah waktu kecil tidak dengar saya bawa ke tata kasih karunia. Dan saya berdoa, Tuhan ubah anakku. Ubah hatiku dari sedih menjadi sukacita. Itu yang saya doa. Ya, kasih karunia mengubah hati kita. Saya terlalu percaya Tuhan sanggup mengubah hati saya dan ubah anak saya. Itulah iman. Itulah tata kasih karunia. Ya, iman harus menemukan tata kasih karunia. Dan kebenaran membuat anak punya pola pikir dan kebiasaan lewat sehari-hari. Bangun hubungan dengan orang sekitar gimana? Kenapa banyak anak sekarang antisosial? Ya karena kita nggak ajar anak ketemu orang. Saya mengajarkan anak-anak saya 4 otoritas dalam hidup. Otoritas orang tua, ada polisi itu otoritas tuh, saya bilang ada presiden tuh otoritas. Ya, ada otoritas kakak-kakak rohani, itu harus diajarkan.
Kalau nggak anak kita cenderung akan hidup lebih subur egonya sampai besar. Dan dia tidak mau diatur. Oke? Kebenaran menolong anak kita dewasa. Tapi kebenaran harus ditanam dengan kasih karunia, bukan dengan ancaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana parenting with grace, yaitu membangun hidup kita melalui perkataan kasih. Nah, ini seharusnya sudah tidak lagi menjadi hal beban ya. Efesus 4 ayat 15 berkata, dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Arahnya dia. Fokusnya adalah dia, yang adalah kepala. Ya, kalau ini kita ada sering dengar, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Mendengarnya beroleh kasih karunia. Baik. Di dalam terjemahan bahasa Inggris jauh lebih tepat. Di dalam Efesus 4 ayat 15, yaitu speaking the truth in love. Bukan memegang kebenaran dalam kasih, tapi speaking the truth in love. Itu yang lebih benar. Bicara kebenaran dalam kasih. Jadi, saya ingin katakan kepada para orang tua, orang timur tuh susah kan muji anak, meneguhkan anak, lebih suka menilai anak, menghakimi anak, marah, berkata negatif, anak dimaki di depan umum. Ya, ada yang manggil mereka, panggil mereka secara pribadi, enggak ada salah itu nggak manggil mereka secara pribadi, ada salah ngomong di depan umum gitu loh. Ya, ingat, anak kita bukan konsumsi umum. Ya, tapi anak kita boleh cerita prosesnya, ya, yang mendatangkan kasih karunia. Gitu. Atau jangan beri label buat anak-anak kita, si gendut nih, si kurus nih, si pesek nih. Nah, label-label itu harus hati-hati ya. Kata-kata orang tua, dia memang kurang ajar nih. Orang tua banyak fokus pada kekurangan kelemahan anak, bukan kekuatan anak. Saya ingin mendorong kita. Anak kita baik kelemahan, kita apalagi. Cuma kadang kita nggak mau lihat ngaku aja, gitu loh. Ya, nah orang tua perlu utamakan respon perkataan yang menghasilkan pola pikir yang benar. Ya, di atas hasil pertumbuhan intelektual. Ya, sekolah bukan segalanya, tetapi firman segala-galanya. Takut akan Tuhan mendatangkan awal dari pengetahuan. Penting. Ya, jangan bandingkan hasil anak yang kita capai di sekolah. Sekecil apapun, sedikit apapun, seburuk apapun. Tetap teguhkan anak sebagai pribadi yang utuh dalam Tuhan. Waktu anak saya pernah gagal di kuliah, saya bilang, sekalipun gagal, kamu akan bisa bangkit. Karena Tuhan ada. Sekalipun gagal lagi, kamu tidak akan kehilangan jalan. Karena kamu milik Tuhan. Nah, itu ngomong karena kamu milik Tuhan. Karena kamu sudah utuh bahkan sebelum kamu lulus atau nggak lulus. Kamu sudah berharga gitu loh ya. Kalau kita WB bilang ya, sudah berharga walaupun kamu belum ditambah apapun. Kamu sudah milik Tuhan sekalipun tidak dimiliki oleh siapapun. Belum punya pacar, sudah dimiliki oleh Tuhan. Belum punya suami, sudah dimiliki oleh Tuhan. Belum punya istri, sudah jadi milik Tuhan yang utuh. Itu yang kita harus ngomong. Kamu tidak akan kurang apapun. Ya, pujian. Baik, saya akan simpulkan. Parenting with grace. Saya mau tutup dengan satu ayat. Yesaya 54 ayat 13. Dimanapun Anda berada, ibu-ibu, teman-teman, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Baik, saya mau simpulkan. Di dalam parenting with grace hari ini, tidak bisa mewakili semua apa yang bisa saya ajarkan. Oke, kita akan belajar apa? Orang tua harus lebih dulu mengerti dan mengalami kasih karunia Tuhan. Anda harus mengerti apa itu datang ke tata kasih karunia. Apa itu kasih karunia dan bagaimana datang. Dan kedua, dalam mendidik anak dalam standar kebenaran yang penuh dengan harus ada kasih karunia. Tidak lelah. Ketika anak tidak atau belum menunjukkan hasil standar yang diharapkan. Ingat kasih karunia. Ya, kadang-kadang saya suka bilang sama orang, udah bertahun-tahun ya, ayo kita serahkan pada kasih karunia. Memang kekuatan kita terbatas, tatkala kita terbatas, kasih karunia tidak terbatas. Amin. Dan orang tua tidak menyerah ketika mengalami kelelahan, kemarahan, keputusasaan. Ada kasih karunia. Ya, tapi malas bukan kasih karunia. Tidak peduli bukan kasih karunia. Itu dosa. Ya.
tidak berarti orang tua lepas dari tanggung jawab. Nah makanya ini males nih kalau lepas tanggung jawab. Karena anak tetap butuh ketegasan orang tua, didikan orang tua, disiplin orang tua, peneguhan orang tua, itu butuh. Harus rajin meneguhkan, rajin menanam, rajin untuk membangun kembali apa yang salah, membangun ulang apa yang salah, itu harus rajin. Ya, dengan apa? Kasih karunia. Tatkala kita kehilangan tenaga, kasih karunia ada. Menerima proses panjang dengan melihat visi, bukan pencapaian. Visi bukan pencapaian. Visi adalah anak kita hidupnya memiliki karakter Kristus, perilaku Kristus, dan melakukan pekerjaan panggilan Tuhan. Ya, bukan pelayanan, karena pelayanan bisa berhenti dan pindah loh. Ya, bukan sekedar kegagalan atau kesalahan yang saat ini mungkin gagal, tetap utuh, tetap milik Tuhan, tetap ada kasih karunia. Itulah hidup dalam kasih karunia dan menjadi orang tua yang penuh kasih karunia. Baik, sebelum saya menyerahkan kepada host atau yang bagian ini, bolehkah kita berdoa sebentar terlebih dahulu? Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk malam ini. Kami beraja mengenal bahwa kasih karuniamu yang tidak terbatas ada dalam hidup kami. Kami tidak akan berhenti Tuhan untuk menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dan penuh dengan kasih karunia. Hari ini kami ingin mengandalkan Engkau dalam segala keadaan. Mungkin anak-anak kami belum seperti yang kami harapkan. Mungkin anak-anak kami belum mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tapi satu hal, Engkau tidak lelah Tuhan dan kami juga tidak lelah. Ajar kami untuk bertahan, endurance. Ajar kami untuk menerima kekurangan kelemahan mereka. Ajar kami sabar di dalam membimbing mereka. Ajar kami penuh kasih dalam membawa mereka pada standar firman. Sekalipun belum tercapai, kami percaya Engkau tetap mengasihi mereka. Dan kami mau tetap menerima mereka. Hari ini biarkan kami para ibu-ibu mengalami kelimpahan kasih karunia kembali. Memahami kasih karunia. Walaupun anak kami sudah dewasa Tuhan. Dari yang kecil hingga dewasa kami tidak berhenti. Melihat semuanya kepada kasih karunia dan kebenaran yang telah dibawa oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan penghiburan buat ibu-ibu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saya serahkan kembali. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sunlan untuk sharingnya dengan materi yang tadi sudah dibagikan kepada kami semua. Sangat-sangat menguatkan, memberkati, dan juga pasti memberikan insight-insight dan pandangan yang memperlengkapi. Ya, boleh kita kasih aplaus buat Ibu Sunlan ya. Terima kasih buat sahabat BB yang masih setia sampai menit ini ya, dengan sabar, dengan setia, benar-benar siap untuk diperlengkapi, dimaksimalkan kembali fungsi kita sebagai ibu untuk mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan sebagai anugerah dan kasih karunia. Bu Sunlan boleh minum dulu nggak apa-apa Bu? Iya, baik. Saya mohon izin Bu menyampaikan beberapa pertanyaan sesuai dengan urutan yang sudah masuk di kolom chat. Tadi admin juga sudah mengingatkan kepada para partisipan bahwa pertanyaan bisa langsung disampaikan. Namun di sesi ini saya harus mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Jadi untuk sesi tanya jawab ini maksimal nanti pukul 20 lebih 30 menit WIB. Harapan kita sudah selesai sesi tanya jawabnya ya, biar kita bisa lanjut beraktivitas dan beristirahat tentu saja. Baik, kalau begitu Bu Sunlan, saya mulai pertanyaan yang awal yang sudah dikirimkan oleh sahabat WB, Kak Atania. Dia menuliskan, Shalom Bu Sunlan, sejak anak saya masuk SD, saya menyekolahkan mereka di kota dan tinggal dengan mertua saya. Saya dan suami dinas di daerah terpencil dan mayoritas Muslim. Meskipun ada gereja, tapi tidak ada ibadah sekolah minggunya, Bu. Hal ini berlanjut hingga mereka kuliah. Sebulan yang lalu, anak saya katakan kalau mereka punya akar pahit dengan kami, orang tuanya. Yakni mereka sangat kecewa karena mereka dipisahkan dari orang tua sejak mereka kecil. Nah, bagaimana cara kami untuk memulihkan ini semua, Bu? Anak-anak saya saat ini berontak dan menunjukkan kekecewaan mereka. Demikian Bu Sunlan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya rasa ini pertanyaan yang sangat umum sekali. Banyak orang tua yang terpisah oleh anaknya. Saya harus ingatkan, sebuah pola pikir orang tua yang
yang saya katakan tidak sehat mungkin ya, tidak sampai ya kadang berbahaya, yaitu membiarkan anak-anaknya bertumbuh tanpa bimbingan orang tua, pertama. Kedua, tanpa ada hubungan kasih. Kalau mereka sempat pahit, itu wajar karena seakan-akan kondisi mereka memang tidak dapat apa-apa. Mereka tidak mengerti apa artinya, siapa peran orang tua. Kalau mereka sudah besar hari ini, apa yang lebih penting sekarang adalah mereka sudah besar. Yang penting pertama, Anda sebagai orang tua, Anda harus menyadari Anda telah berbuat salah. Itu harus diakui di depan anak. Anda harus mengadakan, ingat, rekonsiliasi pertama tidak cukup, yaitu mengakui Anda salah. Yang kedua, Anda harus invest. Beri waktu untuk kembali menemani mereka. Kalau mereka mau. Anak udah besar, biasanya kadang pagi udah kuliah. Yang ketiga, Anda butuh anak-anak mereka ditolong oleh orang lain. Mereka butuh ada pembina rohani yang lain. Mereka butuh ada covering tudung rohani yang lain yang menolong mereka sembuh. Ya itu yang harus dilakukan karena kondisi ini kalau Anda tidak bereskan yang pertama mengakui itu kesalahan dan yang kedua Anda tidak bangun ulang dengan kasih dan yang ketiga mereka tidak mendapat pertolongan dari sisi lain, ya Anda harus cari. Ya, apalagi mereka tidak pernah dimasukin firman. Saya curiga ini adalah anaknya tidak sempat mengalami lahir baru. Jadi sasaran pertama ada setelah rekonsiliasi bagaimana anaknya bisa percaya Tuhan dan lahir baru. Nah, itu butuh pihak lain. Maksud saya begitu Bu Magdalena ya. Karena Ibu Anda perlu kerja keras. Semakin anak besar, semakin lubang itu besar dan semakin usahanya besar. Tetapi ingat, selalu ada kasih karunia. Berdoa, berseru pada Tuhan. Caranya bagaimana? Mungkin bukan lewat Anda, tapi lewat orang lain yang saya tadi maksudkan. Sejak anak usia remaja, 30% waktu. Jadi makin remaja, waktu mereka bersama orang tua itu ya, mesti dari 100% bersama orang tua dari kecil, 30% itu minimal. Minimal anak itu waktunya butuh ada orang lain masuk. Kalau 70% tidak terpenuhi, ya minimal 30% ada, yaitu komunitas rohani yang sehat. Nah, kalau itu terjadi lagi terus berulang, peran orang tua yang nol, itulah pasal yang hilang dalam hidup anak. Kita harus memahami anak-anak pasti menderita. Tanpa orang tua, hidup mereka ada penderitaan. Ya karena itu adalah jiwa mereka tidak utuh. Makanya yang luka kan jiwa mereka. Nah, semua dimulai dari lahir baru. Tanpa lahir baru, dia tidak bisa melihat dan mengampuni orang tuanya. Ya dong, mau ampuni di mana? Dunia nggak kena kata mengampuni. Mengampuni yang tulus hanya datang pengenalan akan kasih Tuhan. Jadi anak-anak tuh menginjili anak lahir baru tujuannya dia terima kasih Tuhan, dia bisa terima kembali orang tuanya. Tanpa dia diinjili, cuma rekonsiliasi tok berkata salah, ya tidak akan efektif untuk dia punya bertahan dalam hidup dan pengampunan terhadap orang tuanya dan penerimaan akan masa lalu yang sudah berlalu dan salah ini. Ya, jadi itu harus diperjuangkan. Saya nggak tahu soalnya ini ada di mana. Oke, Ibu. Saya kembalikan. Ya, baik, betul. Saya tadi lagi ngecek kolom chat Bu, jadi butuh waktu buat klik minimize. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Jani Cotro ya, atau Ibu Jani Cotro. Bu Sunlan, bisa ceritakan pengalaman Ibu saat anak tidak taat secara berulang-ulang, bagaimana cara yang tepat sehingga bisa menjangkau hatinya dan dia bisa sadar dan rela untuk taat? Baik, ketaatan ada topik yang paling populer ya, selain tentang kerohanian. Anak-anak kecil bisa diajarkan taat tanpa pengenalan akan Tuhan, artinya firman. Ya, walaupun saya tetap menyarankan mereka butuh pengenalan firman sejak kecil. Ya, tetapi untuk mengajarkan ketaatan itu butuh pelatihan yang benar. Itu ada di modul saya di Parenting Life ya untuk training early childhood. Tetapi mengajarkan ketaatan anak yang masih kecil, remaja dan orang udah besar beda. Jangan disamain. Nanti disamakan. Nah, banyak orang menyamaratakan, repot nih. Ya, ketaatan sama anak yang kecil kita harus mengajarkan dengan teknik memberikan perintah itu caranya gimana. Ya, tidak.
kalau Anda menyampaikan perintah, Anda harus mengharapkan comprehend. Nah, itu ada caranya. Karena nggak ada umur di sini ya. Kalau remaja mengajarkan ini ketaatan nggak disebutkan bisa Bu, dengan ini pra-remaja anaknya. Oke, ya. Oke, baik. Kalau pra remaja, ya Anda harus jelaskan dulu kalau dia belum lahir baru, ya ajarkan kenapa ketaatan penting. Apa yang kita harapkan? Banyak orang tua tidak menyampaikan pengharapannya. Mama mau kamu mama panggil 1 kali nyaut. Lucu ya, Bu Magdalena. Kalau di sekolah bel bunyi nggak perlu berkali-kali untuk anak baris. Aneh, di rumah itu berkali-kali dipanggil 5-6 kali juga nggak jawab tuh. Salahnya di mana? Ngerti ya? Berarti kan ada yang masalah di rumah gitu loh. Ya, orang tua bilang, kenapa sih tuh kelima baru Johnny baru jawab. Kenapa ketiga? Karena yang terjadi ada orang tua memang tidak melatih ketaatan pertama itu penting. Ya dari kecil, apalagi pra remaja kita kalau 1 kali sama orang tua kalau mau dipanggil ibu-ibu, mah, apa sih mau? Kalau sekali anak tanya, mah, iya nak sebentar. Kalau kita sibuk gitu, iya nak sebentar. Nggak bisa jawab. Yang itulah children do. Ya, pola. Tapi kita nggak sadar, kita berkata kita benar gitu loh. Ya, kalau saya berkata, apakah tadi mama salah? Kenapa kamu tadi mama panggil? Karena mama juga gitu. Bagus, kalau masih bisa ngomong, jangan marah. Loh itu haknya mama loh, nggak bisa. Gitu loh. Pra remaja udah mulai kritis. Ya, jadi kita harus ajarkan kenapa. Nah, ketaatan jadi contoh, ketaatan juga harus diajarkan. Abraham kenapa taat? Samuel kenapa taat di Alkitab? Ya, kenapa ketaatan penting gitu loh. Nah, orang tuh harus punya kebenaran. Jangan cerita penting karena itu menyangkut apa gitu loh. Ya, orang tua itu banyak kali nggak dikaitkan pada kebenaran, dikaitkannya pada pembenaran diri. Harus. Nah, kebenaran menghasilkan kebenaran. Firman menghasilkan benih itu menghasilkan buah kebenaran. Tapi kalau bicara soal pembenaran karena hanya mau ditaati, maaf Anda bisa salah juga. Gitu loh. Kasih tahu anak ya, mama senang. Ya, nah kalau masih kecil bisa dilatih, tapi kalau udah pra remaja mulai kita harus katakan kalau mama panggil jawab ya. Kalau dia nggak panggil misalnya ya pertama, nak turun makan kalau pra remaja. Kalau dia nggak jawab naik, jangan panggil teriak. Nah itu yang salah orang tua. Naik, kamu dengar nggak tadi mama panggil? Dengar. Kenapa kamu tidak jawab? Sampaikan pengharapan kita. Kasih tahu mengapa itu penting. Kasih tahu apa yang kita harapkan. Itu penting. Nah orang tua banyak kali diam. Lagi moodnya bagus, biarinin. Lagi moodnya jelek, kita marah dan teriak. Nah ini yang repot. Berarti kita nggak konsisten jadi orang tua. Ya, saya rasa itu bisa terbawa HP besar loh, Bu Magdalena. Ya. Saya rasa waktu kita menjadi contoh dan kita ajarkan dan kita diskusi dan apa yang kita harapkan anak bisa rela. Ya, saya rasa itu. Baik, keteladanan tadi ya. Jadi konsisten tadi kata terakhir yang. Ya. Dan ada pengajarannya ya Bu. Jadi. Ya, perlu firman lah. Ya, firman baru memberikan buah firman. Oke. Selanjutnya Bu, ini pertanyaan juga menarik dari Bu Vika Agustin. Bu Sunlan, bagaimana cara saya dan suami untuk membuat anak-anak melupakan memori-memori perkataan buruk yang pernah keluar dari mulut kami? Apakah kami harus meminta maaf secara berulang-ulang atau dengan cara apa ya Bu? Baik. Saya mau menambahkan sedikit yang tadi. Ada orang tua berkata, saya udah ceritain Alkitab, ayat tentang ini ya. Kenapa anak saya tidak taati? Ingat, firman bukan pengetahuan. Logos itu firman, logos itu bukan kehidupan. Aletheia kehidupan. Logos, rema, aletheia. Sampai tingkat aletheia baru berubah. Jadi ibu-ibu kalau cerita firman bukan tuntutan, itu menabur benih sampai nanti jadi buah. Sabar, baru cerita ketaatan kok nggak taat, nggak bisa begitu. Benih menunggu waktunya lewat contoh dan memupuk dengan kasih. Ya, oke. Bagaimana merupakan memori perkataan buruk yang pernah keluar dari mulut kami? Tergantung usia anak. Saya tadi pagi baru melayani orang yang saya muridkan, yang baru. Mereka adalah guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah.
Saya ngomong, kenapa perkataan itu keluar dari mulutmu yang buruk? Terus dia bilang begini, saya sudah biasa mendengar perkataan kotor. Terus saya bilang begini, apakah kamu nggak bisa singkirkan itu? Mau, tapi nggak bisa. Menarik ya. Terus saya bilang begini, sama suami saya kami layani, suami istri ini. Kami katakan begini, firman itu kalau masuk, ya itu nempel harusnya. Tapi kenapa nggak bisa nempel? Karena ada perkataan lain. Karena ada memori lain. Nah itu harus dibuang. Nah bagaimana cara buangnya? Cara buang bukan minta maaf saja. Enggak, bukan. Ya, memang langkah pertama, kalau kita belajar di problem emosi wanita, ya, langkah pertama, nah itu ada yang miss aja ya, saya cuma mau memperjelas ada langkah yang miss. Waktu kita mengampuni, ya, ajak anak kita untuk berdoa dan mengampuni kami di hadapan Tuhan. Saya ulangi supaya jelas. Langkah pertama aja, ajak anak kita mendengar kita dan kita minta ampun di hadapan Tuhan dan minta anak kita mengampuni. Tapi semua apa yang dilakukan harus ada unsur iman dan kasih karunia. Jangan suruh instruksi. Itu nggak ada gunanya. Ya, di mulut sama hati lain. Bereskan, katakan betapa Anda bersalah dan Anda mau berubah dan Anda sedang berubah. Maukah kamu menolong mama papa? Maukah kita berjalan bersama dalam kebenaran? Ya, kira-kira begitu. Saya nggak bisa patok caranya. Ajak anak berdoa di hadapan Tuhan untuk Tuhan campur tangan dan menurunkan kasih karunia buat kita. Nah, waktu anak itu doa bareng kita, penting sekali. Nah, ini saya nggak tahu apakah kamu udah dipraktekkan atau tidak nih ya, Bukum ya. Saya nggak menjamin nih, Bu. Nah, karena proses pemuritan kami lakukan ini salah satunya. Ajak anak kita keluarkan semua perbendaharaan apa yang buruk, yang dia ingat, yang nempel. Bawa di hadapan Tuhan, bawa, ya, taruh dan bawa dan minta anak kita menyerahkannya di kayu salib. Kenapa? Di dalam kebenaran Alkitab, waktu kita menaruh semua perkataan buruk, kejadian buruk ke kayu salib, artinya apa? Artinya Yesus menanggung semua perkataan kita. Ya, ada ayat-ayatnya ya. Ini karena tanya jawab nggak bisa lama nih. Ya, minta Tuhan sembuhkan lewat salib. Makanya anak harus pahami, dia nggak bisa menyembuhkan diri dia sendiri, dia nggak bisa lepaskan diri dia sendiri, hanya lewat dia percaya kepada kuasa salib. Apa itu kuasa salib? Yaitu kuasa menyembuhkan. Apa itu kuasa salib? Memutuskan semua manusia lemah. Apa itu kuasa salib? Yaitu melepaskan kita dari semua belenggu-belenggu masa lalu. Jadi betapa banyak anak kita harus mengerti kuasa firman yang sanggup memutuskan dan meminta darah Yesus membersihkan pikiran itu. Nah itu nggak cukup satu kali. Butuh berkali-kali. Kadang butuh berkali. Nggak apa-apa, orang tua juga harus tekun. Setelah bawa, ditaruh kayu salib, minta anak itu ya mengakui, Tuhan aku melepaskan. Ya, apakah kamu mengampuni, mengasihi papa mama? Melepaskan berkat. Ganti. Tuhan, aku memberkati papa mama. Aku bersyukur untuk papa mama. Aku bersyukur bahwa mereka mau berubah. Nah, jadi sebuah proses ini kan saya persingkat nih. Nggak bisa ini ya, maaf ya teman-teman. Nah, disitulah kalau dia datang lagi, maka hari ini aku ingat lagi apa mama ngomong. Suruh dia terbuka kalau itu muncul. Layani lagi anak kita. Peluk dia, doakan dia, minta dia, ingat. Tanggal segini kamu pernah menyerahkannya pada Tuhan. Tuhan membebaskanmu. Firman terlalu sanggup berkuasa. Karena ada yang di dalam jiwa kita nggak mudah dilepaskan. Nggak apa-apa. Ya sabar. Benih kehidupan nanti ada, muncul kan benih itu. Gini, Matius 13 ayat 15 berkata, setiap benih yang bukan ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan ngomong begitu. Berarti butuh waktu untuk dicabut sampai ke akar-akarnya. Enggak instan. Kalau kita mengenali perumpamaan tanah di dalam Markus 4, kita harus memahami ya, tanah itu, tanah hati kita, itu batunya banyak, semaknya banyak. Nah itu yang saya sebut orang tua sendiri juga nggak endure atau tekun untuk menolong mendampingi anak hidup dalam kebenaran yang baru. Ya, menjadi ciptaan baru itu nggak instan gitu loh. Ya, tetapi secara rohani instan.
Harus dipahami. Secara roh instan, secara jiwa tidak instan. Kalau instan, 1 kali KMWB selesai. Oh iya toh? Ya, tapi ternyata nggak instan. Apalagi anak kita. Bertahun-tahun ditinggal, sakit hatinya bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia diapain lagi? Terima kata-kata buruk. Sabar. Tapi pasti ada kasih karunia dan pasti akan menjadi orang yang dewasa. Ya, dewasa itu semakin dia melepaskan dunia, semakin dia bisa merdeka dari ikatan yang lama. Nah, itu proses. Makanya pemuridan penting. Mendampingi orang hidup benar, bukan dampingi orang ngajarin berkali-kali. Itu bukan pemuridan, itu PA, pendalaman Alkitab. Beda. Anak pun butuh dimuridkan. Ngerti ya? Waktu saya melepaskan anak saya dari trauma aja, itu saya tahu proses awal pengakuan sampai dia trauma itu, apa yang dilakukan temennya tentang kehilangan macam-macam, itu 2,5 tahun saya ingat. Setelah 2,5 tahun dia bilang, pertama kali mah saya rasanya kok inget itu nggak ada pengaruh apa-apa. Nah, itu ciri-ciri sudah merdeka. Ngerti ya teman-teman? Oke, itu cepatnya Bu. Baik, waduh itu dia udah secepatnya aja ya, tetap panjang ya, karena emang nggak bisa dipersingkat. Wah, waktu kita tinggal 3 menit, Bu. Tapi nggak apa-apa deh, seberapa banyak yang bisa direspon, itu sekali lagi kasih karunia ya, sahabat. Amin. Termasuk tadi yang bertanya nih di awal-awal, boleh nggak sih materinya Bu Sunlan kami bisa juga miliki dan pelajari sendiri, alias pengen dapetin PPT-nya? Itu pertanyaannya. Nanti saya akan kirim ya. Puji Tuhan. Saya kirim ke Ibu Jenderal. Oke, baik. Kirim ke Buku Mala ya. Ya, dan pertanyaan juga terima tadi, kasih. boleh ya minta nomor WA-nya Ibu Sunlan. Nah, ini juga. Oh, nggak boleh. Tuh, langsung. Nanti ya. Itu belakangan. Enggak, artinya saya cuma tidak mau kecewakan teman-teman. Ya. Kalau saya telat menjawab WA-nya, ya, bersabarlah. Ya, itu saja sih. Boleh. Ya, tapi boleh sabar ya. kalau belum dijawab. Sabar, tunggu respon. Ya. Semua nanti dapat kasih karunia dari Bu Sunlan, teman-teman, jangan khawatir. Kasih karunia itu kan sumbernya. Saya perkenalkan sumbernya saja cukup, Bukum. Oke. Mengerti ya. Baik, selanjutnya Bu, ini masih ada waktu berharga banget, 2 menit. Pertanyaan dari Ibu Erta. Bu Sunlan, bagaimana mendidik anak ketika kami masih tinggal bersama dengan nenek kakeknya? Kadang anak jadi bingung dengan orang tuanya atau nenek kakeknya. Di satu sisi, nenek kakeknya kadang punya aturan sendiri yang bertentangan dengan orang tuanya. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan susah itu bisa dikasih Bukum deh, atau Tantri. Oke, saya akan jawab. Dalam mendidik anak, tadi saya sempat ngomong satu kalimat, yaitu kita harus ngerti dulu. Seperti kita di WB mengenali perempuan, tapi yang kita jarang ngomong bagaimana menjadi ibu. Sesi kita tidak cukup di WB untuk mengerti menjadi ibu, nggak cukup. Ya, kita harus memahami sebagai ayah dan ibu di dalam keluarga, anak harus kenal siapa otoritasnya. Nah, orang tua memang sih jalan yang paling singkat. Kalau bisa pisah, itu yang terbaik. Kalau pisah, bukan karena Ibu Sunlan suruh, tapi karena Anda mengerti tujuan didik anak. Anak sangat, kalau masih kecil ya terutama, itu susah sekali membedakan yang mana otoritas yang dia taati. Itu kita harus pahami. Kecuali kalian punya kapasitas untuk bicara sama mertua, ya, atau ibu bapak, bahwa boleh nggak dia semuanya minta izin dia. Komunikasi harus jalan. Kadang orang sungkan untuk ngomong gini, ya, boleh nggak nenek, ibu bapak dengar kami, karena kami keberatan. Mengapa keberatan? Di parenting aja, ya, seminar, saya kadang-kadang bilang para orang tua, kalau sampai tinggal sama-sama, lebih baik orang tuanya dengar, kakek neneknya juga dengar tentang parenting, karena tidak akan baik ya anaknya. Kalau anak sudah dewasa, kita harus jelaskan otoritas ada di kita. Otoritas ini idealnya ya. Ada yang nggak idealnya cerita di balik semua ini kan ada juga ya. Nah, idealnya anak harus tahu semua yang menentukan papa mama. Kita nggak boleh izinkan otoritas lain sebelum dia kenal siapa otoritasnya. Anak penting kenal siapa otoritasnya. Ya, nenek kakek tidak punya otoritas. Mereka membantu kita. Nah, ini perlu dikomunikasikan dengan bijak kepada orang tua kita.
Ya, apalagi aturan-aturan itu. Tetapi kalau aturan itu terjadi benturan, nah Anda harus diskusi yang mana dikompromikan, yang mana enggak. Nah, Anda jangan jadi musuh baru sama mertua atau sama orang tua kita, karena pasti ada alasan lain. Nah, yang mana dikompromikan, yang mana tidak bisa dikompromikan, itu harus didiskusikan. Ya, supaya ujungnya kita harus ngomong, ujungnya didik anak loh. Karena kadang mertua cuma tafsirnya gini, kok gua nggak boleh, saya kan juga saya cucu, kenapa saya? Nah, ini karena tidak nyambung ujungnya apa gitu. Nah, ujungnya harus dijelaskan kepada orang tua kita atau mertua kita. Kalau tidak, semuanya akan miskom dan punya pola pikir sendiri-sendiri, tujuan sendiri-sendiri, dan kepentingan sendiri-sendiri, dan ketakutan sendiri bahwa cucu itu milik siapa, bahwa ini anak siapa. Nah, ini ya karena tidak berani didiskusikan sehingga tidak ada hikmat yang mengalir. Hikmat pun butuh mengalir karena kita punya iman dan kasih karunia untuk bicara dengan baik dan benar. Oke? Betul. Oke Bu, terima kasih sekali, dan Bu, saya harus minta maaf sekali ya kepada sejumlah sahabat WB yang saya tahu pasti hati kecilnya kecewa karena pertanyaannya nggak bisa dijawab. Sekali lagi karena alasan waktu, saya harus minta maaf ya buat sahabat WB, tetapi tetap sukacita ya, karena nanti nomor WA Bu Sunlan akan di-share di grup, tapi tolong digunakan sebaik-baiknya, sebijaksana mungkin ya nomor WA Bu Sunlan ya. Boleh bertanya tetapi sabar nunggu jawabannya, jangan menteror Bu Sunlan. Sekali lagi mohon maaf ya sahabat WB, apakah permohonan maaf saya diterima? Kalau terima boleh kasih reaction love ya. Ya. Baik. Diterima dong, kalau nggak WB dong ya, Bu Jenderal. Bu Sunlan, sekali lagi terima kasih banyak. Boleh kita kasih aplaus buat Bu Sunlan ya. Oh, mantap. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjut ke acara berikutnya, Bu Sunlan dan juga sahabat WB, karena setelah ini sahabat saya Bu Erni akan membantu kita untuk menyampaikan beberapa pengumuman yang penting. Jadi pastikan sahabat WB menyimak satu persatu pengumuman yang berikut ini ya. Silakan Bu Erni. Oke, terima kasih Kak Magda. Sebelum mendengarkan pengumuman, kita akan berfoto dulu. Jadi pastikan sahabat WB untuk membuka videonya dulu. Kita akan berfoto dulu. Tolong jangan chatting dulu ya, biar tidak mengganggu saat kita berfoto. Ya, kita ada 9 halaman. Ya, sekali lagi tolong jangan chat dulu supaya tidak mengganggu, kita akan berfoto. Siap? Udah siap buka semua videonya? Oke. Halaman pertama, tolong ditahan ya. Siap. 1, 2, 3. Tahan. Halaman kedua. Halaman kedua, siap. 1, 2, 3. Halaman ketiga, siap. 1, 2, 3. Halaman keempat, tetap ditahan. 1, 2, 3. Halaman kelima, tolong tahan. 1, 2, 3. Halaman ke-6, ya, halaman ke-6, 7, 8, selesai. Oke, baik. Sahabat WB, selamat malam semua. Ada beberapa pengumuman yang sahabat WB diketahui, tapi sebelumnya kami mewakili pengurus, sahabat WB, dan seluruh peserta yang hadir mengucapkan terima kasih buat Bu Sunlan yang sudah menyampaikan seminarnya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat yang lebih lagi dan Tuhan pakai yang lebih luar biasa lagi di dalam pelayanannya. Amin. Ya, buat seminar sahabat WB bulan depan akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2002 pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Seminar ini akan dibawakan oleh Dr. Susana dengan tema menopause ya. Menopause adalah sirkulasi menstruasi yang berhenti secara alami pada usia 40 atau 50 tahun ke atas. Bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasi menopause itu,
datang pada setiap wanita. Perubahan apa saja sih yang terjadi, mulai dari penampilan fisik, mungkin psikologi, atau hasrat seksual, akan dikupas tuntas semuanya di seminar nanti bulan depan. Jadi sahabat WB juga boleh bertanya tentang kiste, miom, atau kanker rahim, semuanya yang sekitar kebutuhan seorang wanita dalam kesehatannya, sahabat WB boleh tanyain itu ya. Untuk link dan flyer akan kami share di grup WA peserta dan sosmed sahabat wanita bijak. Pastikan sahabat WB untuk segera mendaftarkan karena link pendaftarannya terbatas hanya untuk 300 peserta. Nah, buat para peserta yang hadir pada malam hari ini rindu untuk memberikan persembahan kasih karena terberkati dengan seminar-seminar yang kami adakan, sahabat WB dapat mentransfer melalui Bank BCA di 065 313 2015 atas nama Yayasan Wanita Bijak Indonesia, atau dapat men-scan QR Code yang ada di layar sahabat WP saat ini. Ya. Untuk kegiatan pembinaan wanita bijak secara go spiritual, yaitu ada Girls Talk, akan diadakan di bulan Mei, hostnya dari Bekasi. Yang kedua dari wanita bijak khusus single mom dan janda, akan diadakan di bulan Juli, Agustus, hostnya dari WB Cengkareng. Wanita bijak ibu secara virtual akan diadakan pada bulan Mei, hostnya dari WB Eropa, dan biaya investasinya sebesar 25 euro. Ya, wanita bijak khusus ibu pada bulan Mei dan Juni dengan hostnya yaitu WB Kedari. Wanita bijak khusus ibu pada bulan Mei Juni juga, hostnya dari WB Malang. Wanita bijak khusus ibu juga bulan Mei dan Juni, hostnya dari tim KTC WB KTC Jakarta Utara. Dan yang terakhir wanita bijak khusus ibu bulan Juni Juli, hostnya dari WB Injili. Ya, untuk kontribusi investasi khusus pendaftaran di Indonesia semuanya sebesar Rp250.000 per orang. Flyer dan link pendaftaran semua akan kami share di grup WA sahabat WB dan sosmed Wanita Bijak Indonesia. Dan yang terakhir, pengumuman terakhir bahwa Sabtu tanggal 16 April 2002 akan ada acara talk show interaktif via Zoom dengan tema Perempuan Pembawa Perubahan untuk Kemuliaan dan Pujian bagi Tuhan. Ya, untuk narasumbernya akan dibawakan oleh Ibu Ratna Sutejo, dan link dan flyer juga kami akan share di grup peserta dan sosmed yang ada. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih buat sahabat WB juga yang sudah hadir dalam Zoominar hari ini. Kiranya Zoominar yang kami adakan tadi menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Maya yang akan menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami dan Engkau ingin kami menjadi orang tua yang penuh dengan kasih karunia. Dan Engkau telah mengutus anakmu Ibu Sunlan untuk mengajarkan kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Ibu Sunlan Tuhan, tambahkan hikmat dan perbesar kapasitasnya untuk dia boleh terus memperlengkapi orang-orang tua yang membutuhkan untuk belajar menjadi orang tua yang penuh dengan kasih karunia. Dan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, hanya kasih karunia-Mu yang senantiasa yang menyertai kami, yang akan memampukan kami Tuhan, untuk menjadi orang tua yang penuh dengan kasih karunia terhadap anak-anak kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Kau berkati kami semua, Engkau berkati semua panitia yang sudah berjerih lelah malam hari ini. Kami tahu Tuhan apa yang mereka berikan tidak sia-sia karena Engkau yang akan mengembalikan berlipat kali ganda. Dan kami semua pun kami tahu berkat-Mu atas kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.